Selamat siang kelas 8. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi tumbuh-tumbuhan yang meliputi akar, batang, dan daun. Nah, kali ini kita akan membahas organ yang lainnya yaitu bunga. Bunga merupakan organ reproduksi generatif, ya. Strukturnya terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Mahkota pada tumbuhan dikotil jumlahnya biasanya kelipatan 2, 4, ataupun 5. Ya. Sedangkan mahkota pada tumbuhan monokotil biasanya kelipatan 3. Kalian bisa amati gambar struktur bunga lengkap, mulai dari mahkotanya, kemudian kelopaknya, bakal biji, dasar bunga, kemudian kita beralih ke alat reproduksi. Pada alat reproduksi jantan, bunga kita kenal dengan benang sari, terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Sedangkan pada alat reproduksi betina, kita kenal dengan putik, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Ya. Kemudian berikutnya adalah ada berbagai macam jenis bunga. Bunga lengkap ini adalah bunga yang memiliki seluruh bagian-bagian bunga yang tadi sudah disebutkan, ya. Sedangkan bunga tidak lengkap itu kebalikannya, tidak memiliki salah satu dari bagian bunga. Bunga telanjang adalah bunga yang tidak memiliki perhiasan bunga. Sedangkan bunga betina adalah bunga yang tidak memiliki benang sari. Jadi dia hanya punya putik saja karena merupakan bunga betina, ya. Sebaliknya bunga jantan ini tidak memiliki putik, jadi dia punyanya hanya benang sari saja. Dan bunga hermafrodit, yaitu bunga yang memiliki putik dan benang sari. Kita akan lanjutkan ke kelopak atau kaliks. Kelopak atau kaliks ini merupakan hiasan bunga di lingkaran luar, umumnya warnanya hijau. Fungsinya untuk melindungi kuncup bunga seperti selubung, ya. Helaian penyusun kelopak disebut sepa. Berikutnya, mahkota bunga. Istilahnya adalah korola. Ini merupakan hiasan bunga di lingkaran dalam, kemudian bentuk dan warnanya beraneka ragam. Ya. Fungsinya adalah untuk menarik serangga pada saat penyerbukan. Kemudian helaian penyusun mahkota disebutnya petal. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Alat kelamin jantan pada bunga atau androsium. Ini terdiri atas benang sari atau stamen. Letaknya di lapisan setelah mahkota bunga. Stamen ini terdiri atas apa? Kepala sari yang tadi sudah disebutkan, istilahnya adalah anter atau antera. Kemudian tangkai sari, istilahnya adalah filamen. Dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang sari atau TK. Di situ merupakan tempat terbentuknya serbuk sari atau polen. Ya, serbuk sari ini adalah gamet jantan. Jadi kalian jangan sampai terbalik ya antara gamet jantan dengan gamet betina. Oke, kita lanjutkan ke alat kelamin betina atau ginosium. Terdiri atas satu atau lebih daun buah. Kemudian terdiri atas apa saja? Yang pertama adalah bakal buah atau ovarium yang merupakan tempat terdapatnya sel telur. Berikutnya adalah tangkai putik atau stilus. Ini adalah saluran untuk dilalui serbuk sari saat pembuahan dan juga menyokong kepala putik. Berikutnya adalah kepala sari atau stigma. Ini merupakan tempat melekatnya serbuk sari saat terjadinya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putik yang nantinya akan dilanjutkan dengan pembuahan, ya. Sekarang kita akan beralih ke istilah pembuahan. Pembuahan itu apa? Pembuahan itu adalah peleburan sel kelamin jantan dengan sel telur. Bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan menjadi biji, sehingga tumbuhlah tumbuhan baru.
Berikutnya kita akan membahas transportasi pada tumbuhan. Transportasi yang pertama adalah transportasi ekstravaskuler. Ekstra itu artinya di luar, vaskuler itu pembuluh, berarti di luar pembuluh akut, ya. Pengangkutan ekstravaskuler ini tanpa melalui silet, berjalan dari sel ke sel secara horizontal atau mendatar, ya. Di dalam akar terjadi pengangkutan yang diawali dengan bulu akar, kemudian ke epidermis, ke korteks, endodermis, dilanjutkan ke silinder pusat, kemudian silem. Ya. Nah, pergerakan air dan garam mineral melalui ruang antar sel itu disebut dengan apoplas. Ada dua macam istilah, yang pertama apoplas, yang kedua adalah simplas. Simplas ini adalah pergerakan air dan garam mineral melewati sel-sel akar melalui plasmodesmata atau tonjolan. Ya. Kalian lihat gambar ini adalah transportasi ekstravaskuler yang terjadi secara apoplas dan simplas. Kita lanjutkan, transportasi ekstravaskuler ini terjadi di silem. Pengangkutan intravaskuler terjadi setelah pengangkutan ekstravaskuler dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tekanan akar, kapilaritas, dan daya hisap daun. Yang pertama kita akan bahas dulu tekanan akar. Transportasi ekstravaskuler ini terjadi secara osmosis. Osmosis itu apa? Yaitu pergerakan air dari larutan yang hipotonik ke hipertonik, atau dari larutan yang encer ke yang larutannya pekat melalui membran semi-permeable. Ya. Air bisa masuk ke sel akar karena adanya cairan sel yang tadi yang pekat daripada cairan di luar sel, ya. Selanjutnya cairan sel ini akan menjadi encer dari sel-sel di sekitarnya sehingga cairan sel dapat berpindah ke sel-sel lainnya. Pergerakan air dari sel ke sel yang lain ini bisa menimbulkan daya dorong akar atau gaya tekan akar. Nah, gaya inilah yang akan mendorong air masuk ke dalam silem. Transportasi ekstravaskuler berikutnya adalah kapilaritas. Kapilaritas terjadi saat silem tersusun atas deretan sel mati membentuk pita-pita kapiler, kemudian air dapat mengalir masuk ke daun karena adanya gaya kapilaritas dari silem. Daya hisap daun itu adalah dipengaruhi oleh penguapan yang disebut dengan transpirasi. Ya. Transpirasi menarik air yang terdapat pada akar dan batang untuk menggantikan air di dalam daun yang menguap ke lingkungan karena akibat panas matahari. Daya tarik yang ditimbulkan oleh transpirasi itu disebutnya daya hisap daun. Semakin besar transpirasinya, maka semakin besar daya hisap daunnya. Akibatnya banyak air yang naik dari akar ke daun. Ya. Kita akan lanjutkan ke sistem transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh 3 faktor tadi, daya tekan akar, kemudian kapilaritas, dan daya hisap daun. Ini gambarnya, ya. Kita akan lanjutkan ke respirasi tumbuhan. Respirasi tumbuhan atau pernafasan ada 2 tahap. Yang pertama terjadi pertukaran gas, di mana proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida itu melalui alat pernafasan. Yang kedua adalah respirasi sel, menguraikan senyawa kompleks menjadi yang lebih sederhana. Kemudian membebaskan energi, ya. Ini terjadinya di mitokondria, bagian sel yang disebut dengan mitokondria. Nah, senyawa kompleksnya tadi bisa karbohidrat, bisa lemak, bisa protein, ya. Kalau karbohidrat nanti dia akan diuraikan menjadi senyawa sederhananya misalnya amilo, ya. Kemudian energi hasil respirasi digunakan untuk aktivitas metabolisme sel. Alat respirasi pada tumbuhan itu yang pertama adalah stomata,
Stomata ini adalah celah atau lubang yang dikelilingi oleh dua sel penjaga, terletak di permukaan daun. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran gas pada tumbuhan. Dan sel penjaganya ini tugasnya adalah untuk mengatur membuka menutupnya stomata. Yang kedua, stomata membuka dan menutup itu dipengaruhi oleh kadar ion dan ion air, ion kalium dan air pada sel penjaga ya. Pada siang hari ion kaliumnya itu tinggi, maka cairan selnya akan lebih pekat. Air akan masuk ke dalam sel penjaga secara osmosis. Kemudian sel penjaganya membengkak, stomatanya akan membuka seperti ini gambarnya. Ya, nih. Pada malam hari, sebaliknya ion kalium keluar dari sel penjaga, sel epidermis di sekitar stomatanya menjadi pekat, air dari sel penjaga pindah ke sel-sel epidermis secara osmosis, kemudian sel penjaganya mengerut, maka stomatanya tertutup seperti gambar ini. Ini tadi sudah disampaikan mekanisme kerja stomata, rangkumannya ya pada siang hari dan pada malam hari. Silakan kalian baca dan kalian pelajari. Kemudian selain stomata ada juga lentisel. Pada dikotil terdapat kambium gabus yang akan menghasilkan parenkima gabus dan lapisan gabus. Nah, lapisan gabus ini nanti akan menggantikan epidermis. Lapisan gabus terdiri atas sel-sel mati, fungsinya untuk membantu melindungi batang. Ya, kambium gabus, parenkima gabus, lapisan gabus nanti akan mengelupas, maka timbullah lubang-lubang di batang yang disebut dengan lentisel. Jadi kalau stomata itu lubangnya di daun, sedangkan lentisel lubangnya di batang. Ya, fungsinya memungkinkan sel-sel penyusun batang melakukan pertukaran gas dengan udara di luar. Selain stomata, kemudian lentisel, ada juga rambut akar. Fungsinya adalah untuk menghisap air dan mineral tanah, kemudian untuk mengambil oksigen dari tanah. Nah, ada juga alat pernafasan khusus. Pada beberapa tumbuhan ada yang memiliki alat pernafasan khusus ya. Contohnya adalah tumbuhan bakau, pohon bakau itu memiliki akar napas yang akan tumbuh ke atas permukaan tanah. Kemudian pada pohon beringin dan anggrek ini memiliki akar gantung. Sedangkan pada eceng gondok dan kangkung ini memiliki rongga udara di batang. Pertukaran gas pada tumbuhan itu terjadi secara difusi. Difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi kebalikan dari osmosis ya. Oksigen masuk secara difusi melalui ruang antar sel, dinding, membran sampai ke dalam sel. Transfer oksigen dan karbon dioksida di antara ruang antar sel dan lingkungan luar itu juga terjadi secara difusi. Respirasi sel terjadi. Respirasi pada tumbuhan itu adalah penguraian secara organik senyawa organik menjadi air dan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Reaksi kimianya seperti ini, senyawa organik ditambah oksigen menghasilkan H2O atau uap air, ditambah CO2 atau karbon dioksida dan energi dalam bentuk ATP ya. Glukosa, lemak dan protein ini dapat digunakan sebagai bahan respirasi. Berikut adalah reaksi respirasi yang menggunakan glukosa. Glukosa itu rumus kimianya C6H12O6 ditambahkan 6O2 atau oksigen ya, akan menghasilkan 6H2O atau air ditambah 6CO2 atau karbon dioksida dan energi atau ATP. Nah, tugas biologi yang keenam adalah kalian diminta untuk membuat peta konsep dari materi yang tadi ditayangkan, yang hari ini saya jelaskan di video pembelajaran. Kemudian jangan lupa untuk memberikan nama, kelas, dan juga nomor absen. Kemudian kirimkan ke Google Classroom. Batas waktu pengumpulannya adalah hari Jumat, tanggal 11 September, jam 4 sore. Kerjakan tugas sebaik-baiknya, kemudian kumpulkan tepat waktu. Terima kasih kelas 8.